Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, hari ini bertemu lagi dengan Bapak pada mata kuliah manajemen kelas di semester kedua ini. Pada pertemuan kedua ini kita akan membicarakan konsep dasar manajemen kelas, tujuan manajemen kelas maksudnya, kemudian prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, apa itu yang maksud dengan manajemen? Mungkin kamu semua sudah sering mendengar manajemen dari segi bahasa atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan nama to manage. Artinya mengatur, mengelola. Nah, manajemen di dalam bahasa Indonesia kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen itu maksudnya adalah suatu proses pengelolaan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana pengertian manajemen menurut para pakar? Kalau kamu banyak membaca tentang manajemen, kamu akan banyak mendapatkan pengertian manajemen dari para pakar yang sangat banyak. Yang paling banyak digunakan oleh ilmuwan adalah pendapatnya dari G.R. Terry. Menurut G.R. Terry, yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu proses atau suatu seni bagaimana mengelola sumber daya organisasi. Proses pengelolaan sumber daya organisasi itu dilakukan secara efektif dan efisien, dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan bidang-bidang manajemen. Jadi sumber daya organisasi itu dilakukan dengan melaksanakan bidang-bidang dasar manajemen atau fungsi-fungsi dasar manajemen, yaitu yang kita kenal dengan istilah POAC, POAC. P, planning. O, organizing. A, actuating. C, controlling. Sering juga disebut keempat fungsi manajemen ini disebut bidang-bidangnya manajemen. Nah, jadi bagaimana mengelola sumber daya organisasi dengan melakukan perencanaan, membuat struktur organisasi, diimplementasikan atau actuating, dan dievaluasi agar tujuan organisasi tercapai. Sudah tentu tadi kita seringkali menyebutkan seperti pengertian manajemen menurut Kamus Bahasa Indonesia ataupun menurut G.R. Terry, bahwa satu di antara fungsi yang paling penting dari manajemen itu adalah mengelola, mengatur sumber daya organisasi. Kamu sudah tahu belum apa itu sumber daya organisasi? Organisasi apa saja sumber dayanya sama? Apakah itu organisasi berbentuk organisasi ormas, organisasi bisnis, organisasi nirlaba, ataupun termasuk organisasi pendidikan? Semuanya itu memiliki sumber daya organisasi. Maka untuk lebih mengingat, Bapak berikan rumus sumber daya organisasi itu minimal 5M. M ke 1, man.
Jadi bagaimana mengelola sumber daya manusia. M kedua ialah money, keuangan. Bagaimana mengelola keuangan berorganisasi. M ketiga pelanggan, market, atau siapa yang menggunakan jasa organisasi kita. Itu harus kita kelola, sebab tanpa mereka organisasi kita itu tidak akan ada gunanya. M yang keempat, methods. Jadi harus menggunakan metode yang tepat, yang efektif. M yang berikutnya adalah mesin. Jadi mesin di sini banyak sekali, misalnya satu diantaranya komputer atau kendaraan. Nah, itu sumber daya organisasi itu perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Diharapkan agar tujuan manajemen atau tujuan organisasi tercapai. Nah, sekarang kita masuk kepada pokok yang berikutnya. Setelah konsep-konsep dasar manajemen, kita masuk sekarang kepada manajemen kelas sesuai dengan materi perkuliahan kita. Jadi pada prinsipnya Anda sudah memahami bahwa manajemen itu, ingat, melakukan proses pengelolaan, pengarahan, apa yang dikelola, apa yang diarahkan, yaitu sumber daya organisasi. Jadi kalau kita melakukan manajemen kelas, maka kita melakukan pengelolaan sumber daya di kelas, yang sering kita sebut dengan nama fasilitas kelas. Di kelas itu banyak sekali yang harus kita kelola agar tujuan manajemen kelas tercapai. Apa saja fasilitas kelas yang perlu dikelola oleh seorang guru itu? Yang pertama sudah tentu bagaimana mengelola M. Mengelola peserta didik, mengelola alat-alat pendidikan, agar tujuan pendidikan bisa dapat terpenuhi. Nah, yang penting tujuan manajemen kelas itu adalah terbangkitnya, termotivasinya peserta didik agar mereka mau belajar, agar mereka potensi-potensi mereka itu tergali sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Nah, untuk penyelesaian materi yang berikutnya, Anda bisa melakukan pembelajaran diskusi materi yang sudah Bapak paparkan. Waktunya cukup sekian saja hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada pertemuan ketiga yang berikut, minggu depan. Terima kasih. Semoga Anda sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.